Kesimpulan dan penuntut. Yang mulia Ketua Majelis Hakim serta para anggota Majelis Penuntut Umum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sekarang tiba saatnya bagi kami tim penasihat hukum terdakwa untuk menghadiri pembelaan hukum ini, dan untuk itu berdasarkan semua uraian-uraian di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa berkesimpulan sebagai berikut: A. Bahwa dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. B. Bahwa dakwaan subsidiar telah terbukti. C. Mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp876.671. D. Oleh karena itu, dengan hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: menyatakan terdakwa Keng Mulain alias Kokeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, membebaskan terdakwa Keng Mulain alias Kokeng dari semua dakwaan tersebut, menyatakan terdakwa Keng Mulain alias Kokeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar. Oleh karena itu, menghukum terdakwa Keng Mulain alias Kokeng menurut hukum, menyatakan 1 unit kendaraan roda 4 minibus Toyota Fortuner 2.4 sekian nomor polisi 1027 BT warna hitam metalik tahun 2021 beserta kuncinya diserahkan atau dikembalikan kepada terdakwa Keng Mulain alias Kokeng. Demikianlah pembelaan hukum kami tim penasihat hukum terdakwa, dan semoga menjadi bahan pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Nasib terdakwa Keng Mulain alias Kokeng kami serahkan pada pertimbangan yang mulia Majelis Hakim. Sambil akhirnya menunggu putusan yang mulia Majelis Hakim, kami doakan semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Adil memberikan hikmat dan akal budi kepada yang mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Kerugian negara yang ditemukan oleh BPK sebesar 380 juta dan kami langsung membayarnya adalah bentuk tidak kami dari setiap keputusan yang berlaku bagi kami, sehingga kami tidak mempunyai pikiran atau dia sedikit pun untuk mengkorupsi negara. Apabila temuan BPKP ini juga diberikan kepada kami sebelum kami ditahan dan diperintahkan untuk mengembalikannya, jadi kami akan berusaha untuk mengembalikannya. Jadi Hakim yang mulia seperti kami mengkoreksi temuan BPKP sesuai surat dakwaan pada halaman 15 dengan total kerugian negara sebesar Rp52.945.000 sebagai berikut: kompresor 300.000, generator 300.000, yang harga 5.000, total pengatur lalu lintas 100.000, lingkungan hidup 31.810.000, pompa informasi 2 juta, perlindungan 1.500.000, asuransi 500.000, petugas ketiga 10 juta, lampu informasi 200.000, alat pemadaman api 600.000, bendera ketiga 150.000, total Rp52.925.000. Dapat kami koreksi bahwa sesuai fakta persidangan bahwa pada pukul 5 saudara ahli lingkungan hidup menyatakan pekerjaan lingkungan hidup sudah benar dan sesuai dengan LHB. Demikian juga pukul 6 papan informasi bahwa ada papan informasi yang terpasang di kantor maupun di tempat lokasi kerja, sehingga apabila dikuranginya maka temuan kerugian negara sebesar Rp19.375.000. Demikian juga di ahli dari saudara Nedi Para sesuai surat dakwaan halaman 12, yaitu jumlah kekurangan volume adalah 543,41 meter kubik, yang apabila dikalikan dengan harga satuan maka berjumlah Rp500,783. Kerugian ini pun masih menjadi keputusan Majelis Hakim yang mulia karena ini sudah di luar tanggung jawab pelaksana. Demikian juga dengan total kerugian negara yang dikeluarkan di BPKP sudah berubah lagi menjadi Rp870.534.534,96. Sesuai fakta persidangan dalam sidang ini dari saudara Nedi Para bahwa perhitungan kerugian negara sudah berubah berkali-kali. Saya berkaitan yang BPKP menentukan kerugian negara yang lebih besar dari ini, maka perintah itu juga yang dijawabkan kepada kami, dan kami dituntut untuk mengembalikan uang tersebut tanpa sedikit pun ada hak kami untuk mendapatkan penjelasan atau pemberitahuan mengenai temuan ini sebelum kami ditahan. Malah sebaliknya kami ditahan dulu baru diberitahukan.
di manakah ada rasa keadilan dari kami yang mulia. Menjadi hakim yang mulia, kasar hukum yang kami hormati, peristiwa ini saya sesali karena telah membuat malu keluarga besar saya. Nama saya yang tersebar di media massa maupun di tengah-tengah masyarakat di mana saya tinggal. Istri, anak-anak, dan cucu tersisihkan dan harus menanggung malu dan banyak karyawan saya yang bekerja 2 tahun harus diberhentikan. Sekali lagi, saya ada kami sendiri pun untuk memproduksi negara. Sebab yang mengendalikan, mengatur, membayar, memeriksa, memutuskan, dan menyatakan bahwa ini 100% saya adalah kepentingan. Kami tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memperburuk proyek ini. Lalu bagaimana kami bisa berterus? Demikian pembelaan ini, kiranya menjadi hakim yang mulia dapat mempertimbangkan dan memutuskan sehat-hatnya bagi saya. Sebelumnya apabila ada sikap atau ucapan perkataan yang tidak berkenan dalam persidangan ini, saya mohon maaf. Dan atas perhatian dan kebiasaan yang mulia menjadi hakim, saya ucapkan terima kasih sebagai Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi hikmat dan ucapan kepada kita semua. Hal ini untuk Juni 2005 tertanda kemuliaan. Penasihat hukum dari terdakwa inisialnya KD. Sebagai apa itu? Ya. Beliau sebagai apa? Sebagai kontraktor, sebagai rekan sekerja dari yang terdakwa DR. Ya. Dan untuk kesimpulan dari pledoi yang sudah kami sampaikan tadi di persidangan bahwa dari setiap kerugian yang menurut jaksa ditimbulkan oleh klien kami itu telah dikembalikan oleh terdakwa yang berinisial KD sebesar Rp876.476.671. Ada beberapa tahap dikembalikan dan itu sudah dilampirkan, dan seingat kami itu dari kami penasihat hukum ada 3 kali di bulan tanggal 12 bulan Juni dan tanggal 2, tanggal 7 Juli ya, kami kembalikan ya. Dan tapi juga kalau mendengar tadi yang disampaikan oleh majelis dan ada pembelaan secara pribadi dari Kok Keng, harapan kami selaku penasihat hukum majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang didapati di fakta persidangan, baik dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa. Harapan besar bisa diputus, divonis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh klien kami yang terdakwa ini, kasus perkara pidana korupsi tahun berapa ini? Perkara ini tahun 2021, proyek drainase ada di Insinyur Soekarno. Jadi sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Dia di ruas jalan dari Zero Point itu ke rumah sakit apa itu? Sentra Medika. Oh iya. Okay. Tapi juga kalaupun didakwakan bahwa drainase tersebut memang pada akhirnya merugikan negara, yang mengalami kerusakan itu hanya spot-spot tertentu, hanya spot tertentu, bukan sepanjang yang sesuai dengan kontrak. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan. Mohon doa supaya sesuai dengan apa yang boleh kami sampaikan pembelaan hukum, boleh dapat terdakwa atau klien kami boleh rasakan bahwa benar-benar hukum masih bisa berlaku adil buat klien kami. Menambahkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi di persidangan, pada intinya pembelaan hukum kami tujuannya adalah untuk meminta keringanan hukuman atau klemensi dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya dapat mempertimbangkan semua apa yang telah menjadi fakta-fakta persidangan yang terungkap di persidangan. Dan juga dalam perkara ini klien kami telah mengembalikan sebagian kerugian
kerugian negara yang telah disetor kepada pihak kejaksaan. Selanjutnya kami tinggal menunggu putusan dari majelis hakim terkait dengan proyek ini, terkait dengan pembangunan drainase di Jalan IR Soekarno yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan telah selesai 100%, telah selesai dengan baik. Tapi nanti pada tahun 2023 baru ada temuan dari BPKP. Ya, kami berharap supaya persidangan ini dapat transparan dan majelis hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya bagi klien kami. Terima kasih. Ditambahkan juga bahwa menurut kami dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa yang terbukti adalah dakwaan primer. Jadi kami berbeda pendapat dengan penuntut umum mengenai hal tersebut. Yang mulia, bahwa sepenuhnya dalam persidangan kesimpulan bahwa sebuah memang telah berdasarkan menginginkan masalah bahwa tidak berusaha bersama sebagaimana dosa dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang dan tindakan korupsi bagaimana telah berbuat tentang Indonesia nomor 20 tahun 2004 atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1999 tentang tindakan korupsi dan berusaha menghukumatisasi korupsi dan pidana dakwaan primer menjatuhkan pidana terhadap David Mainun dengan pidana penjara selama 5 tahun selama perlakuan pidana sementara dengan perintah dan negara membayar uang pengganti sebesar 80 juta rupiah dan juga terdapat membayar uang pengganti dan memperoleh tambah dan pengadilan dan tetap maka apabila jaksa dan dilelang untuk uang pengganti tersebut dan dalam hal terdapat yang temannya yang cukup untuk membayar uang pengganti maka ditanya penjara selama 2 tahun 16 tetapkan dalam buku peraturan dipergunakan untuk perkara ilmu tentang perkara ayolah analisa hukum untuk keterangan saksi dianggap dibacakan, kemudian keterangan ahli juga dianggap dibacakan, berikut surat tunjuk keterangan terdakwa untuk setiap orang yang dianggap dibacakan dan hukum juga dianggap dibacakan dan dapat menunjukkan surat barang perkara juga yang dibacakan. Yang mulia kami langsung pada kesimpulan dari seluruh uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: terdakwa telah melakukan perbuatan alat hukum sehingga merugikan keuangan negara. Terdakwa terbukti secara sah meninggal dan merupakan tindak pidana sebagaimana terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah 58 juta rupiah. Permohonan dan penuntut majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara yang hormati, berdasarkan uraian-uraian di atas perkenan terdakwa kami penasihat hukum terdakwa David Mainun mohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa terdakwa yang telah memiliki keluarga atau terdakwa misalnya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bahwa terdakwa meminta adanya keringanan hukuman, kemudian bahwa memberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki. Demikian pembelaan kami. Demikian surat ini kami buat dan dipertimbangkan majelis hakim dalam keputusan Menado 18/10/2005 hormat kami di prosedur terdakwa. Majelis hari ini mulia terlebih dahulu kesempatan ini saya menanyakan terlebih dahulu kepada orang masa atas berkat dan berkata sehingga kita semua memberikan kesempatan bertemu kembali dalam persidangan. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk memutuskan
yang menyatakan dalam sidang pemeriksaan perkara dengan salah, cermat, bijaksana dan teliti dengan tidak menggunakan kesan yang tertentu. Kemudian kepada para hakim anggota yang telah membantu hakim ketua dengan sangat baik dan profesional, kami ucapkan terima kasih dan berterima dan terakhir untuk penuntut umum yang telah berusaha semaksimal mungkin guna mencari kebenaran dan sudut kebenaran. Bahwa saya ialah seorang manusia biasa yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu saya tidak memiliki pekerjaan dan anak saya masih dalam tahap pertumbuhan. Lagi pula anak saya yang masih berusia 4 tahun. Dan pada akhirnya sangat membutuhkan bagi saya perhatian hidup dari saya sebagai ibu. Saya juga adalah seorang yang mempunyai fisik yang sangat berbeda dengan kuat karena saya mempunyai penyakit dan sudah memasang dari dalam tubuh saya. Untuk memenuhi kebutuhan saya dari dulu yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar kepada kita berkaitan dengan permasalahan ini, terutama mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan keadilan terhadap saya, dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi segala kekhilapan saya sebagaimana dalam surat menurut jaksa penuntut umum terhadap saya dituntut selama 5 tahun penjara. Bagi saya merasa berat untuk menjalani hukuman tersebut karena saya memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan keluarga saya. Istri saya tidak ada pekerjaan, ketiga anak saya belum ada yang bekerja, dan mereka sangat membutuhkan perhatian dari saya. Oleh karena saya memohon majelis hakim dan berhormat untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan kata saat ini dan keadilan terhadap saya. Adapun hal yang dapat dipertimbangkan majelis hakim, saya belum pernah dihukum. Saya harus berusaha mengakui perbuatan yang sebenarnya. Saya berjanji di depan majelis hakim tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia dan kepada majelis umum dengan dulu tidak mendengarkan serta memperhatikan pembacaan atau pembelaan. Semoga Tuhan yang Maha Esa terus memberkati kita semua. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain akan diberikan keputusan yang sedia demi tidak ada keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian adalah pembelaan periode saya atas kebijaksanaan dan kearifan yang mulia majelis hakim Jadi sehubungan dengan intinya bahwa yang bersangkutan punya perbuatan atas proyek drainase di daerah Utara. Kemudian kedua bahwa yang bersangkutan telah membayar ganti sebesar 58 juta rupiah seperti yang dilaporkan. Penuntut umum sebenarnya 80 juta, akan tetapi di dalam realisasi atau yang diterima fee oleh yang bersangkutan itu hanya sekitar 60 juta, sehingga yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan itu sebesar 58 juta. Dan ini oleh pihak kami selaku kuasa hukum atau yang bersangkutan meminta agar dapat diberikan keterangan. Jadi intinya pembelaan kami tidak minta yang dibebaskan, hanya berupaya dapat mengembalikan uang pengganti, kemudian minta agar dapat diberikan ya, itu penjelasan kami untuk sementara sambil menunggu adanya ucapan dan keputusan dari ya hakim. Ini hasilnya David Adel, kemudian yang bersangkutan adalah selaku penentu CV RCM. Iya, selaku penyedia. Penyedia. Oh.
Iya, yang bersangkutan mengakui bersangkutan. Yang sudah saya sampaikan tadi itu sekitar 60 juta. Harapannya Pak? Harapannya Pak, ya, majelis hakim dapat memberikan putusan yang tentu bisa menyenangkan yang bersangkutan dengan dasar bahwa telah dilakukan pemberian kebebasan. Oke.